Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi pada tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran ke-1. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram dengan benar. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri menjadi sebuah tulisan dengan benar. Setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN dengan benar. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara dan bunga nasional yang ada pada negara tersebut melalui diagram Venn dengan benar. Nah, coba perhatikan tumbuhan di sekitarmu. Nah, anak-anak, apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Yang pertama, manfaat tumbuhan bagi kehidupan yaitu sebagai sumber energi bagi manusia dan hewan. Yang kedua, sebagai pengikat air tanah. Yang ketiga, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang keempat, sumber oksigen untuk bernapas. Dan yang kelima, sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo membuat sebuah teks laporan pengamatan mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan jagung. Nah, anak-anak, tugas kalian sekarang yaitu silakan kalian baca teks laporan pengamatan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan jagung. Setelah membaca teks laporan perkembangbiakan pada jagung, silakan kalian temukan ide pokok yang terdapat pada setiap paragraf. Setelah itu, silakan kalian tuliskan ide pokok tersebut pada diagram berikut ini. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang dapat menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung inti bahasan dalam sebuah paragraf. Kalimat utama digunakan untuk membangun atau merangkai seluruh isi paragraf. Kalimat utama juga ditopang oleh kalimat penjelas. Fungsi kalimat penjelas adalah menjelaskan kalimat utama dalam tiap paragraf. Nah, anak-anak, untuk menemukan kalimat utama atau ide pokok, yang pertama-tama kalian lakukan adalah cermati kalimat pertama pada paragraf pertama, lalu perhatikan kalimat yang kedua. Apakah kalimat kedua merupakan penjelas dari kalimat pertama? Jika iya, maka dapat dipastikan kalimat pertama tersebut adalah kalimat utama pada paragraf. Bagaimana jagung berkembang biak?
Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin dan sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Nah, anak-anak, tumbuhan jagung ini berkembang biak secara generatif, yaitu secara kawin atau secara pembuahan dan penyerbukan. Nah, anak-anak, di sini sudah ada gambar bunga lengkap, di mana bunga lengkap merupakan salah satu ciri jika tumbuhan melakukan perkembangbiakan secara generatif. Adapun bagian-bagian dari bunga lengkap yaitu yang pertama, benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin yang terdiri dari kepala sari untuk menyimpan serbuk sari dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Yang kedua, ada kepala putik. Kepala putik merupakan alat reproduksi bunga betina atau biasa disebut dengan ginesium. Oleh sebab itu, bagian ini mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Posisi putik terletak di tengah bunga. Selanjutnya ada tangkai putik. Tangkai putik merupakan penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Selain itu, tangkai putik bekerja menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Selanjutnya ada bakal biji. Bakal biji biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji, sedangkan pada bunga, bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel telur yang akan dibuahi. Selanjutnya ada kelopak. Kelopak bunga atau silac merupakan bagian paling luar berwarna hijau seperti daun atau coklat. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka saat mahkota bunga mekar sempurna. Dan yang terakhir ada mahkota. Mahkota bunga merupakan bagian yang paling mudah dikenal karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini bekerja membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap di bunga. Adapun perkembangbiakan generatif sebagai berikut. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin terjadi dengan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif tumbuhan dimulai dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sel kelamin jantan dengan kepala putik sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji.
Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jagung. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Nah, perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Yang pertama ada bunga kembang sepatu. Nah, di Malaysia dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional di negaranya. Yang kedua, dor campa atau bunga Kamboja. Dapat ditemukan di Indonesia dan di negara Laos. Di negara tersebut atau Laos, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara, keagamaan, dan penyambutan tamu. Tidak hanya di negara Laos, di negara Indonesia juga seperti itu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Nah, dalam organisasi ASEAN terdiri dari 10 negara. Yang pertama, Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. ASEAN berdiri pada tahun 1967. Kepanjangan dari ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. 5 negara yang menjadi pencetus berdirinya ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN antara lain Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Thanat Homan dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan yang terakhir Narcisco Ramos dari Filipina. Selanjutnya kita akan mempelajari kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama, negara Brunei Darussalam. Kampung Anyar merupakan desa terapung yang pada tahun 1400 menjadi pusat pemerintahan di negara Brunei Darussalam itu sendiri. Banyak dipengaruhi ajaran Islam. Jadi negara Brunei Darussalam mayoritas beragama Islam. Tidak menunjuk dengan jari tunjuk, tidak berjabat dengan lawan jenis, dan melepas sepatu saat masuk rumah orang lain merupakan kebiasaan yang selalu dilakukan oleh orang-orang Brunei Darussalam. Selanjutnya, negara Malaysia. Patung Dewa Murungga di Batu Ceves merupakan salah satu kuil Hindu. 3 kaum utama yang ada di negara Malaysia yaitu Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khas yaitu nasi lemak. Selanjutnya negara Filipina. Budaya banyak dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa nasional negara Filipina adalah bahasa Filipina. Bahasa pengantar yaitu bahasa Inggris, dialek Tagalog, Cebuana, Ilocana, Hiligaynon, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Salam
yaitu dengan cara berjabat tangan. Tarian masyarakatnya yaitu tarian tinikling. Selanjutnya, negara Kamboja. Tari Apsari lahir pada 2000 tahun yang lalu. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak atau kerama. Bandul Buddha pada kalung dipercaya dapat menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan khasnya yaitu cha atau tumisan. Selanjutnya, negara Myanmar. Negara Myanmar dijuluki dengan negara 1000 pagoda. Mayoritas penduduknya adalah keturunan Tibet. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Burma. Pakaian tradisionalnya yaitu Long Yi. Setelah itu negara Vietnam. Permainan tradisional negara Vietnam yaitu permainan menangkap jangkrik. Baju khasnya Ao Dai. Mayoritas nama keluarga Nguyen. Selanjutnya, negara Laos. Olahraga tradisional negara Laos yaitu Katau. Tahun baru Laos, Bun Pimai. Makanan utama yaitu nasi atau beras ketan. Upacara sakral dinamakan Saibat. Selanjutnya, negara Singapura. Lambang negara Singapura yaitu Merlion, seperti yang ada di gambar. Penduduk Singapura mayoritas adalah orang-orang Cina, Melayu, India, dan Eropa. Bahasa resmi yang digunakan yaitu bahasa Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Orang-orang Singapura sangat membudayakan berjalan kaki. Makanan yang disukai kepiting cabai. Selanjutnya, negara Thailand. Negara Thailand adalah salah satu negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Ramkien merupakan cerita nasional yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di negara Thailand. Kepala adalah bagian yang sangat dihormati. Di negara Thailand memiliki tradisi minum teh. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan dapat kalian pahami. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.